Ya halo guys, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja dan masih stay tune terus dengan cerita Solen, yang dimana cerita Solen pun akan semakin seru dan sudah akan mendekati puncaknya pada season kedua kali ini. Di video kali ini, kita pun akan membahas sebuah serial yang sudah lama kita tidak bahas sebelumnya, yaitu edisi Second Talk, terutama membahas bagaimana challenge-nya nanti yang akan nantinya mencari dewa mengalahkan Tangsan yang bahkan belum menyelesaikan ujian ke-8-nya. Di video kali ini juga kita akan membahas bagaimana Tangsan akan memenuhi cincin-cincin pada Martial Soul palunya, yang semuanya adalah cincin-cincin hebat berwarna hitam dan juga hampir mendekati 100.000 tahun. Nah, kalau begitu, bagaimana juga keseruan cerita Solen ini di episode-episode kedepannya? Kali ini pun Mimin sudah rangkum berdasarkan cerita novelnya. Dan kalau begitu pun tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ceritanya dari awal kali ini ya guys. Pada pertarungan sebelumnya, kita sudah melihat baik dari Istana Wuhan maupun dari Kerajaan Tiantou sama-sama memilih untuk mundur karena mereka sudah memperkirakan kalau perang ini tidak bisa saling menyerang lagi. Hingga akhirnya, mereka pun mengambil keputusan bahwa perang ini akan berakhir menjadi seri. Tangsan berkata ia perlu menjadi dewa secepat mungkin agar perang ini bisa segera berakhir dan tidak memakan begitu banyak lagi korban jiwa yang berjatuhan. Namun sebelum Tangsan pergi, Tang Hao ayahnya ingin mengajari sebuah teknik rahasia yang ia gunakan tadi, yaitu teknik palu Semeru dan teknik penghancuran cincin yang tadi barusan ia tunjukkan untuk mengalahkan Tulok Buaya Emas. Teknik itu pun dikatakan hanya akan diajarkan kepada satu orang terkuat di tiap generasinya. Dan sebagai orang yang terkuat dan jenius di generasi selanjutnya, semua orang setuju bahwa Tangsanlah orang yang paling tepat untuk mewarisi kekuatan yang sangat misterius ini. Bahkan, Tang Xiao yang adalah kakaknya dari Tang Hao tidak dapat mempelajari jurus ini karena jurus ini benar-benar adalah teknik rahasia dari sekte palu yang hanya diajarkan oleh satu orang di setiap generasinya. Namun walaupun begitu, walaupun Tang Xiao tidak mempelajari teknik ini, namun bisa dilihat dari pertarungannya sebelumnya, ia sepertinya sendiri membuat tekniknya sendiri yang berupa seperti domain palunya yang sangat kuat. Di dalam domain tersebut pun, sepertinya kekuatan Tang Xiao bertambah berkali-kali lipat. Hingga akhirnya, Tang Hao pun mengajari Tangsan teknik palu Semeru tersebut, yang sepertinya juga akan mulai ditunjukkan di episode selanjutnya, minggu depan ya guys. Setelah hal tersebut, ya, kita tidak bahas begitu panjang lagi, singkat cerita saja, Tangsan pun akan menguasai teknik palu tersebut sebelum ia pergi ke hutan Xingtou untuk mencari cincin-cincin untuk Martial Soul palunya. Di sana, sebelum Tangsan pergi, Tangsan pun sempat berpamitan sebentar guys dengan ketujuh monster Akademi Shrek karena ia berpikir harus berpisah sebentar dengan mereka. Tangsan berkata ia harus pergi sendirian ke hutan Xingtou ini agar mereka bisa menghemat waktu. Sedangkan tujuh monster Akademi Shrek akan langsung ke Pulau Dewa Laut agar tidak membuang waktu lagi. Karena kalau kalian masih ingat pada ujian ke-8 Tangsan, 7 monster Akademi Shrek juga berperan penting untuk membantunya menyelesaikan ujian ke-8 dan juga ujian ke-9-nya kali ini. Dan hingga akhirnya, Tangsan pun pergi sendiri untuk melengkapi cincin-cincin jiwa ke-8-nya di hutan Xingtou. Pipitong juga diperintahkan untuk kembali ke ibu kota dulu oleh Chen Taoliu, karena Pipitong telah dianggap merugikan Istana Wuhan dalam perang kali ini. Awalnya, Pipitong pun enggan, namun Tulok Buaya Emas pun berkata bahwa Pipitong, ingatlah bahwa Chen Taoliu masih merupakan pemimpin tertinggi dari kuil Balai Roh ini. Dan apabila kau berani membantah, maka para pemuja agung pun tidak segan-segan untuk bertarung melawan Pipitong. Pipitong yang melihat tersebut pun melihat kondisinya yang kurang bagus, apalagi dengan stamina yang saat ini yang sudah berkurang habis, mengetahui bahwa melawan mereka berenam tentu saja adalah hal yang sangat tidak bijaksana. Hingga akhirnya pun ia hanya memutuskan untuk pergi saja dari benteng Jialing
dan juga menganggap kalau perang ini juga sudah berakhir seri. Sebenarnya, para pemuja agung ini tidak begitu menghormati Pipitung karena mereka adalah dua kuil yang berbeda. Walaupun sama-sama di Istana Wuchen, namun mereka adalah sekte yang berbeda dan mengurus bagian-bagian yang juga berbeda. Namun walaupun begitu, Pipitung adalah penguasa dari Istana Wuchen, sedangkan kuil Barai Roh yang dikuasai oleh Chen Daolou berfokus kepada kemampuan Dewi Malaikat yang akan menguasai dunia. Itulah misinya. Maka dari itu, keenam pemuja agung ini pun tidak begitu menghormati Pipitung, karena mereka lebih berharap agar nona muda yang mereka sebut sebagai nona muda itu ya guys, ataupun Chen Renxue, bisa segera menjadi Dewi Malaikat dan memimpin seluruh perang di dunia ini. Maka dari itu, mereka pun sangat berharap agar nona muda bisa segera menyelesaikan ujian ke-9-nya. Namun, di sisi Chen Renxue sendiri, kita pun sempat melihat di episode sebelumnya, Chen Renxue pun akhirnya menusuk kakeknya. Dan sebenarnya pun di sini, kakeknya akan benar-benar mati dan Chen Renxue tetap akan menjadi dewa. Walaupun Chen Renxue sudah berkali-kali memohon kepada Dewi Malaikat bahwa ia lebih memilih untuk tidak menjadi dewa, asalkan bisa menyelamatkan kakeknya. Namun hingga pada akhirnya, kakeknya pun mendorong Chen Renxue hingga akhirnya menusuk tubuh dari Chen Daolou dan akhirnya pun ia akan meninggal di situ guys. Sebenarnya sebagai pemuja agung level 99, itu sebenarnya adalah beban ataupun tanggung jawab yang sudah diberikan kepada mereka. Karena di level 99 itu dan juga level 100, para pemuja agung pun nantinya harus mengorbankan dirinya untuk membuka jembatan antara dunia manusia dan juga dunia di alam dewa. Ini pun sama seperti Posaisi yang juga harus berkorban nantinya untuk Tang San. Namun dulunya, seperti yang kalian ingat, Posaisi pun tidak ingin menyerah dulu karena ia masih ingin bertemu Tang Shen yang masih ada di kota ranah pembunuh. Nah, namun walaupun begitu, nantinya mereka pun akan bertemu kembali guys. Namun kita tidak bahas sampai sejauh itu ya guys. Kita pun langsung bahas dulu tentang Chen Renxue. Chen Renxue pun nantinya akan menjadi dewa, menyelesaikan ujian ke-9. Di sana, ia pun akan mencari lagi musuh bebuyutannya yang sudah lama ia benci, tapi juga sedikit cinta ya guys, yaitu adalah Tang San. Di sana akhirnya pun Chen Renxue bertemu dengan Tang San di hutan Xingtou. Tang San di sana selama beberapa hari sudah mengumpulkan beberapa binatang yang hebat juga. Yang pertama, untuk cincin keempat Tang San bertemu dengan Dark Devil God Tiger, seperti singa hitam yang mirip seperti Mupai, hanya saja dimenuhi dengan sedikit kekuatan jahat di seluruh area tubuhnya. Binatang roh ini berumur 60.000 tahun dan sangat langka juga sangat kuat guys. Menurut Erming dan Taming, mereka juga pernah melawan Devil God Tiger ini. Namun mereka berdua bahkan juga belum bisa membunuhnya. Bahkan rumornya diceritakan bahwa Devil God Tiger ini dikatakan bahwa Devil God Tiger yang berumur 10.000 tahun saja sudah bisa bertanding serius melawan binatang roh umur 100.000 tahun. Nah, lalu bagaimanakah Tang San yang mendapatkan umur 60.000 tahun? Seorang Devil God Tiger, itu pun pastinya adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya singkat cerita, Tang San juga berhasil dan menyerap cincin jiwanya tersebut. Kemudian Tang San bertemu dengan laba-laba berwajah manusia lagi, yang berumur 50.000 tahun. Nah, yang satu ini pun sudah cukup basi dan sudah cukup lama. Tang San tinggal satset untuk membunuhnya. Karena seluruh teknik dari laba-laba kamuflase ini, berwajah manusia ini, sudah diketahui oleh Tang San sepenuhnya. Dan ia pun sangat mudah untuk mengalahkannya. Di sini setelah pertarungan tersebut berakhir, tulang laba-laba Tang San berevolusi menjadi tingkat tertinggi, yaitu tingkat dewa yang memiliki daya serap yang sangat luar biasa. Racun pada tulang laba-labanya pun juga menjadi semakin mematikan dan juga menjadi semakin pekat aroma baunya guys. Laba-laba itu pun menjadi cincin kelima dari Martial Soul Palu Tang San. Setelah hal tersebut, Tang San tidak sengaja bertemu dengan 3 saudara semut 15 ton yang berumur 90.000 tahun.
ketiga semut bersaudara itu sangat sombong dan tinggal di hutan Xingtuo, terutama di kediaman Erming dan juga Taming, menganggap diri mereka bertiga sebagai penguasa hutan yang baru. Tang Sangmun sangat marah karena hal itu, karena tentu saja itu menyinggung perasaannya, karena itu adalah tempat Erming dan juga Taming. Namun saat melawan mereka, Tang Sangmun terkejut karena ternyata pertahanan dan vitalitas mereka memang sangat kuat. Ditambah lagi mereka sangat kompak, seperti membaca pikiran satu sama lain. Ini seperti kemampuan dari Pain Akatsuki kalau kalian lihat film Naruto ya guys. Intinya mereka pun adalah ketiga semut bersaudara yang sangat kompak. Namun, seberapa kuat pun seseorang pastinya memiliki juga kelemahan. Tang Sangmun akhirnya menemukan kelemahan mereka, bahwa kelemahan mereka sebenarnya ada pada serangan mereka yang sebenarnya sangat lemah. Hingga akhirnya Tang Sangmun berhasil membunuh mereka bertiga menggunakan racun dari tulang belakang laba-labanya yang sudah berkembang menjadi tingkat dewa dan sangat mematikan. Karena laba-laba pun adalah musuh dari semua jenis serangga. Kali ini hingga akhirnya Tang Sangmun menyerap langsung ketiga cincin binatang roh tersebut, menjadikannya cincin roh ke-6, ke-7, dan ke-8 dari Martial Soul Palu. Sedangkan untuk cincin jiwa ke-9, Tang Sangmun sengaja tidak mengisinya di sini dahulu, karena ia tahu ujian ke-8-nya adalah untuk membunuh paus iblis dalam, dan itu pun akan menjadikan cincin terakhir, yaitu cincin ke-9-nya. Pada tahap ini, Tang Sangmun telah menembus level 96. Namun tak lama setelah itu, Xianxue pun akhirnya sudah menemukannya di hutan Xingtuo yang telah menjadi dewa pada saat itu. Xianxue awalnya membujuk Tang San untuk bergabung dengan istana Wuhen. Namun Tang Sangmun pastinya menolak hal itu, karena dendamnya yang sudah teramat dalam kepada istana Wuhen. Hingga akhirnya, karena mereka sudah lama menendam, pertarungan pun tidak terelakkan. Dalam pertarungan yang sangat sengit itu, bahkan Trisula Dewa Laut Tang San menjadi rusak, dan mutiara tengah yang ada di Trisula Dewa Laut itu ya guys, hingga akhirnya pun pecah. Nah, mutiara itu sebenarnya adalah salah satu komponen penting untuk melanjutkan ujian ke-9 Tang San. Namun hal itu pun pecah, dan bahkan Trisulanya itu menjadi sedikit kehitaman setelah Xianxue mengambil alih Trisula tersebut. Tang San pun akhirnya sudah tahu perbedaan kekuatan mereka sangat besar antara dewa dan juga manusia. Hingga akhirnya Tang San yang pintar pun kembali membuat taruhan dengan Xianxue. Jika dalam waktu satu batang dupa, Xianxue bisa mengalahkan Tang San tanpa senjata ilahi, maka Tang San pun akan menunduk pada Xianxue. Namun jika tidak bisa, maka Tang San harus diberikan kesempatan untuk kabur selama 3 hari. Dan jika selama 3 hari Xianxue tidak bisa menangkapnya lagi, maka Xianxue tidak boleh mengajarnya dan harus membiarkannya melanjutkan ujian ke-9 menjadi Dewa Laut. Tang San pun juga meminta Trisulanya kembali kalau ia menang dalam taruhan. Namun tentu saja hal itu tidak diberikan oleh Xianxue. Xianxue pun sekarang telah memiliki 10 cincin roh. Dan cincin ke-10 itu adalah cincin yang berwarna emas. Dalam pertarungan yang sangat sengit itu, Tang San pun akhirnya menggunakan teknik rahasia yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu teknik Palu Semeru dan teknik penghancuran cincin jiwa. Teknik penghancuran cincin itu pun membuat Tang San kekuatannya menjadi gila dan sedikit hampir menyamai kekuatan dari Xianxue. Dan di pertarungan itu pun, Tang San seperti mempertaruhkan segalanya. Ia pun menghancurkan seluruh cincin jiwa pada Martial Soul rumput peraknya hanya untuk memberikan kekuatan ledakan yang sangat kuat kepada Xianxue. Namun sebagai seseorang yang sudah menjadi dewa, kekuatan itu pun bahkan belum saja cukup. Tang San sudah tidak habis pikir lagi bagaimana ia harus mengalahkan seorang dewa yang ada di depan matanya ini. Ia hanya berpikir untuk memberikan segalanya. Tang San pun bahkan sempat meledakkan cincin-cincin baru yang ia dapatkan, yaitu cincin 3 semut bersaudara. Pada cincin ke-6, ke-7, ke-8 itu secara bersamaan untuk memberikan satu pukulan yang sangat kuat kepada Xianxue. Sampai-sampai avatar Trisula Dewa Laut pun muncul di belakangnya. Kekuatan yang dikeluarkan Tang San pun telah sangat dahsyat.
Chen sampai keteteran, karena ternyata kekuatan Tang San sehebat itu. Apalagi saat Tang San berganti martial soul dan meledakkan cincin pada martial soul Palu Hao Tian, kekuatan Palu itu pun menjadi sangat ganas, sudah seperti kekuatan dari Dewa Ashura. Karena semakin kuat kualitas cincin yang diledakkan, semakin kuat juga kekuatan yang akan dikeluarkan. Namun walaupun begitu, setelah semua cincin Tang San diledakkan, ia masih belum bisa untuk mengalahkan Chen. Sebelum akhirnya, ia pun menggunakan teknik rahasia Sekte Tang yang terakhir, yaitu air mata Kuan Yin untuk melawan Chen. Chen pun awalnya meremehkan teknik itu, karena teknik itu hanya seperti setetes air yang datang kepadanya. Namun teknik itu hingga akhirnya pun diam-diam bahkan bisa menusuk Chen dan menghancurkan hati Chen. Namun Chen pun di sana tidak mati karena ia telah menjadi dewa. Dan dengan pertarungan itu, pertarungan pun dimenangkan oleh Tang San, dan Tang San pun diam-diam mengambil trisulanya kembali saat Chen lengah. Dan setelah start itu, Tang San pun segera kabur untuk pergi ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan ujian ke-8-nya, yaitu membunuh Paus Iblis Dalam berumur 1 juta tahun.